Semangat pagi. Apa kabarnya? Kelas 10? Tentu sehat, bukan? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas topik tentang bentuk molekul. Bentuk molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom sejenis maupun yang berbeda jenis. Berarti molekul itu ada dua macam, ya kan? Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur, kalau dia dibentuk oleh dua atau lebih atom yang sejenis. Misalnya ini O2, berarti atom O dengan atom O. H2 berarti H dengan H. P4 berarti P dengan P. S8 berarti S dengan S. Nah, kita lihat. Ini atom O-nya 2, ini 4, ini 8. Jadi 2 atau lebih atom. Nah, sedangkan molekul senyawa, kalau dia disusun oleh atom yang berbeda jenis. Contohnya H2O, H dengan O. Jumlahnya ada 3, H2, O-nya 1. CO2, berarti C dengan O. Jumlah atomnya ada 3, C1, O-nya 2. NaOH, berarti Na, O, dan H. 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Oke, itulah molekul senyawa. Sebelum masuk kita pada bagaimana cara menentukan bentuk molekul, kita harus tahu dulu mengenai teori tolakan pasangan elektron ikatan kulit luar. Ini, the valence shell electron pair repulsion. Ini nanti membacanya keseper supaya gampang diingat. Keseper. Teori ini dikemukakan oleh Ronald Guareschi. Ini orangnya. Oke. Geometri molekul adalah susunan 3 dimensi dari atom-atom sehingga membentuk molekul. Nah, geometri molekul ini juga disebut sebagai posisi atom inti pada sebuah molekul. Nah, bentuk molekul itu ada berbagai macam. Ini ada linear, segitiga datar, tetrahedral, segitiga piramida, oktahedral. Oke, ini dia, linear, garis lurus. Sudut ikatan yang dibentuknya 180 derajat. Nah, inilah dia, linear, garis lurus. Contohnya CO2. Jadi yang merah ini atom pusatnya, yang jumlah atomnya lebih sedikit. Nah ini, C-nya 1, O-nya 2. Yang lebih sedikit atom C, maka dia di tengah, atom pusat. Inilah yang di ini kiri, dengan kanan itu O. Oke. Trigonal planar, 3. Jadi segitiga sama sisi. Ya. Sudut yang dibentuknya 120 derajat, contohnya BF3. Selanjutnya, bentuk bengkok atau huruf V terbalik. Huruf V terbalik. Sudut yang dibentuknya 180 derajat, contohnya H2O. Tetrahedral, tetra berarti 4. Hedral. Berarti 4 sisi muka. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 sisinya. Contohnya adalah CH4. Sudutnya 109,47 derajat. Sekarang oktahedral. Okta. 6 sisi muka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sudutnya 90 derajat. Contohnya SF6.
Piramida. Piramid. Ya. 5 segi 4. 5 segi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, bentuk piramid dia. Ya. Oke, contohnya NH3. Baik. Teori domain elektron. Nah, di sini kita harus ingat tentang pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. PEI, PEB. Nah, setiap satu PEI berarti satu domain. Satu PEI ini baik dia pasangan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Jadi setiap satu ikatan kovalen itu satu domain. Nah, kemudian pasangan elektron bebasnya setiap satu PEB berarti satu domain. Nanti supaya lebih jelas kita akan bahas berikutnya. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron. Nah, inilah bentuk molekulnya nanti. Ya. Nah, ini domainnya, ini domain. Jumlah PEI dengan PEB-nya ini. Nah, inilah PEI, ini PEB. Yang ini berarti domainnya 2. Yang 2 domain ini hanya satu macam dia. PEI-nya 2, PEB-nya 0. Kalau domainnya 3 ada 2 macam. Bisa 3-0, bisa 2-1. Domain 4 ada 3 macam. 4-0, 3-1, 2-2. Domain 5 ada 5, 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4. Bisa 5-0, bisa 4-1, bisa 3-2, bisa 2-3. Sedangkan domain A6 bisa 6-0, 5-1, 4-2. Nah, ini bentuk molekulnya ini. Sudut ikatan yang dibentuk, kemudian contohnya, ini gambarnya. Oke ya. Oke, nanti kita lihat lagi lebih lanjut. Nanti bisa dibaca. Ya. Nah, sekarang cara merumuskan tipe molekul. Ini tipe molekulnya. Tapi sebelum ke sana kita mau tahu cara mencari PEB, pasangan elektron bebas. Ini. Ya. Cara menentukan pasangan elektron bebas pakai rumus ini. E sama dengan Fv kurang F per 2. Jadi Fv ini adalah elektron valensi atom pusat, X adalah pasangan elektron ikatan. Ya. Nah, nanti kita masukkanlah ini, E ini kemarin. Harga E yang dari sini kemarin. Nah, inilah tipe molekulnya. Ya, A itu adalah atom pusat, X pasangan elektron ikatan atau domain elektron ikatan, sedangkan E domain elektron bebas, PEB. N jumlah PEI-nya, M jumlah PEB-nya. Oke. Kita lihat contoh ini. CO2. Atom C dengan atom O. Atom C ada 1, O-nya ada 2. Berarti C lebih sedikit. Yang jumlah atomnya lebih sedikit, itu sebagai atom pusat. Berarti C atom pusat. Inilah konfigurasinya. Ya. Dari lihat konfigurasi berarti C elektron valensinya ada 4. Nah, dari sini, dari ini. S-nya 2, P-nya 2, jumlahkan 2 tambah 2, 4. Sedangkan O elektron valensinya berarti 6. 2 dari S, 4 dari P. Nah, inilah struktur Lewisnya. Struktur Lewis daripada CO2. Maka kita harus ingat kembali pelajaran kita tentang ikatan kovalen. Ya. Nah, PEI-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ingat tadi bahwa setiap
PEI, baik itu tunggal, rangkap 2, rangkap 3, setiap satunya itu dianggap satu domain. Berarti ke kiri satu domain, ke kanan 2 domain, maka dikatakan dia 2 domain. Dua domain. Nah, kita lihat ini. Berapakah PEB dari CO2 tadi? Nah, atom pusatnya adalah C. Elektron valensi C tadi 4. Pasangan elektron ikatannya tadi 4, berarti 4 kurang 4 per 2. 4 kurang 4, 0. Bagi 2, 0. Ya kan? Masukkanlah PEB yang tadi kita sudah dapat ke rumus ini. Sehingga dapatlah tipe molekulnya AX4E0. AX4E0 atau ini AX4. Oke, diperbaiki nantinya. Ini 4-nya AX4. Karena pasangan elektron bebasnya tidak ada, bisa disingkat jadi gini. Nah, tipe bentuk molekulnya bentuk linear, garis lurus. Oke. Contoh yang kedua NH3. Berarti atom N dengan atom H. N-nya 1 buah, H-nya 3. Berarti yang jumlahnya lebih sedikit atom N. Maka atom N lah sebagai atom pusat. Ini konfigurasinya, lihat. Berarti elektron valensi atom pusat N ada 5. 2 tambah 3, ya kan? H ini berarti elektron valensi H 1. Ini struktur Lewis daripada NH3. Nah, inilah PEI-nya. Ya kan? Berarti PEI-nya ada 3. Ada 3 PEI-nya. Nanti kita cari berapa PEB-nya. Nah, PEB. Ini PEB. Tadi atom pusatnya N, ya kan? Di mana elektron valensi N 5, berarti 5. PEI-nya 3, berarti 5 kurang 3 per 2. 5 kurang 3, 2. Bagi 2, 1. Didapatlah PEB-nya dari NH3 1. Satukan kemarin. Sehingga tipe molekulnya AX3E1. Ya, 3 ini, dari sini tadi 3 ya. Maka bentuk molekulnya segitiga piramida. Segitiga piramida. Baik. Contoh berikutnya H2O. Berarti atom H dengan atom O. Jumlah atom yang lebih sedikit O. Berarti atom O sebagai atom pusat. Nah, ini dia. Konfigurasinya. Dengan demikian, elektron valensi O ada 6. 2 tambah 4. 6. Nah. Elektron valensi H1. Nah, inilah struktur Lewis daripada H2O. Ada berapa PEI-nya? Ada 2, ya kan? Ada 2 PEI-nya. Oke, kita cari PEB-nya. Atom pusatnya tadi O. Elektron valensi O 6. Pasangan elektron ikatannya tadi 2, berarti 6 kurang 2 per 2. 6 kurang 2, 4. Bagi 2, sama dengan 2. Dapatlah PEB-nya 2. Masukkan kemarin. Maka tipe molekulnya AX2E2. X-nya dari sini tadi ini. Ya, X-nya 2, ini. E-nya 2 dari ini, E-nya 2. Oke, jadi bentuk molekulnya adalah bengkok atau huruf V terbalik. Oke, saya kira apa yang Bapak jelaskan tadi kita sudah mengerti. Sudah ada 3 contoh yang kita bahas. Maka mari kita berlatih dan mengerjakan tugas ini. Caranya sama seperti 3 contoh yang sudah kita pelajari tadi. Bapak sangat mengharapkan kita tetap semangat walaupun kita belajar jarak jauh atau dari rumah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini.
Tuhan memberkati. Salam sehat.